sampai akhirnya nanti bisa kayak gini. Orang nanti paling gampang buat dia galak. Halo guys, kembali lagi ke Finspirator Fish Bali. Jadi kita bakal ngebahas suatu hal yang sangat penting dalam kita memelihara cana. Jadi banyak banget yang nanya, gimana sih caranya buat cananya bisa galak? Gimana sih caranya cananya bisa lompat-lompat? Atau gimana sih caranya cananya biar bisa bentuk sama tangan gitu loh, flaring sama tangan. Itu sih sebenarnya hal yang bakal terjadi ketika ikan cana kita sudah adaptasi sama lingkungannya, dia punya mental dan dia bisa melawan atau memberikan perlawanan terhadap sesuatu. Jadi dia bisa flaring seperti itu. Kan flaring itu adalah menunjukkan keganasannya dia, kegalaannya dia, seperti itu guys. Ya, jadi apa-apa aja trik dan cara-caranya gimana biar cana kita bisa mau flaring sama tangan, versi saya karena pengalaman saya. Jadi ikutin aja cara-caranya, jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Dan kita mulai aja, oke? Oke guys, kita coba bakal praktekin ke cana satu ini. Tapi ini emang sudah galak sih, tapi saya bakal ngejelasin step by stepnya dari cana yang baru datang dan sebagainya. Oke ya, untuk cara yang pertama, datang kan pasti magar tuh. Nah pasti magar, dia perlu adaptasi sama tanknya. Kenapa bisa magar atau mojok? Tentunya itu disebabkan karena ikan cana itu ke lingkungan yang berbeda, lingkungan baru. Nah yang sebelumnya mungkin cananya cuma di polosan di toko atau di kios orang, di sellernya. Lalu polosan lalu cuma dicekat, ada cana lainnya di sisi-sisinya. Dan kita ambil udah di perjalanan dia di apa namanya dalam plastik dan sebagainya, akhirnya dia mulai stres dan dia masuk ke tempat tank baru, tentunya dia bakal terkaget. Nah hal itu yang menyebabkan ikan cana itu menjadi mojok seperti itu hal yang biasa terjadi dan kita maklumi itu. Jadi dengan cara kita berikan dia puasa mungkin 2 harian, biarkan dia menguasai tank. Ya biarkan dia mengetahui keadaan lingkungannya dia, seperti ada batu-batuan mungkin kita setting seperti itu yang bisa membuat dia nyaman. Dia bakal bersembunyi, apalagi cana dwarf itu pasti bakal bersembunyi dulu. Dia kayak buat senyamannya dia harus bersembunyi. Namun lama kelamaan dari dia dikuasakan, lalu dia merasa kelaparan. Nah caranya kita pancing, caranya kasih makanan. Kalau menurut saya sih cocoknya sih pakai jangkrik, jangan kita pakai tangan dulu, tapi kita pakai stick. Nah kita bakal coba praktekin. Oke, jadi alatnya itu ada 2. Kita pakai lidi atau pinset, kita juga bisa pakai sama jangkrik. Nah kita masukin jangkriknya. Nah baru kita mainin nih sama ikannya. Kita dari jauh aja, kita coba dia. Nah dia tertarik dia sama makanannya. Mengapa demikian? Buat dia itu kita jauh dulu pada posisinya di mana dia tuh merasa nyaman untuk menyerang mangsanya seperti itu. Biar dia tidak takut sama kita. Tapi kita cuman main-mainin aja terus, kita main-mainin, jangan dikasih dulu. Nah, keesokan harinya kita lakukan hal yang sama. Dalam harapan ikan itu mulai berani dengan keadaan pakai lidi ini. Jadi ternyata nggak kenapa-napa nih, ternyata nggak ada terjadi apa-apa, jadi kita makan aja nih makanan gitu, dia mikir cananya. Nah akhirnya dia mulai berani. Oke, kita kasih ibaratnya kasih imbalan, kasih hadiah, dia kasih makan 1. Nah seperti itu. Nah mau dimakan, lanjut kita keesokan harinya lagi lakukan hal yang sama,
atau 2 hari selanjutnya sih lebih bagus. Lakukan hal yang sama, ikutin biar dia sampai lapar, dia nggak mau ngikutin. Nah, tapi jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan. Lakukan hal yang berbeda, menggunakan tangan. Lalu menggunakan tangan. Nah, ini dia tertarik karena dia lapar. Jadi dia timbul rasa beraninya. Dia tertarik sama jangkriknya, sehingga dia ngikutin. Lama-kelamaan dia mulai biasa mengikuti. Kita lama-kelamaan kasih makan lagi gini. Nah, akhirnya dia berani sama tangan kita. Nah, pada saat kenapa dia berani? Karena dikirain kita bakal kasih makan gitu loh. Jadi dia mau dia sama tangan kita. Nah, akhirnya kita kasih makan. Nah, kita kasih makan, kita coba kasih makan. Nih. Kita akhirnya kasih makan lagi. Nah, dia mau nih. Nah, dia mau. Nah, mulai biasa. Akhirnya dia sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi dengan lingkungannya, dengan orangnya yang biasa, kepedeannya dia loh, mentalnya dia akhirnya naik seperti itu. Jadi dengan modal seperti itu kita bisa membuat Icana ini menjadi lebih galak. Dengan cara itu kan tadi dia Cana tertarik dengan makanannya. Cara yang tertarik dengan makanannya, lalu mentalnya cuman dibatas makanan. Lalu bagaimana cara buat dia mau flaring sama tangan, mau buat dia galak sama tangan? Nah, itu ada beda hal lagi. Nah, kita bakal praktikinnya dengan kaca. Seperti apa? Oke, lanjut. Oke guys, jadi trik selanjutnya itu yang menggunakan kaca atau spion ya. Kalian bisa menggunakan ini untuk menarik perhatiannya. Cana itu melawan lawannya. Gak ada lawannya, jadi Cana lain seperti itu. Dikira pantulan dari Cana dari tubuhnya dia itu adalah musuhnya dia, makanya dia berani flaring, berani mau berantem seperti itu. Hal ini bisa tercapai kalau dia sudah adaptasi seperti itu. Itu sebuah teori, namun balik lagi dalam menuju kesuksesan untuk mencapai flaring ini tentu banyak faktor. Ya, seperti tadi, tank itu bakal berpengaruh, settingan bakal berpengaruh. Mengapa demikian? Seperti Cana yang ukuran 15 cm, tanknya mungkin cuman 40 atau 50 cm, itu bakal lebih cepat beradaptasi. Karena kalau tank yang besar, ikannya kecil, tentu otomatis dia akan jauh, tidak bisa lebih banyak, lebih sering terinteraksi dengan kita. Kalau banyak settingan, itu akan menyebabkan ikan itu lebih lama sembunyi. Jadi lebih lama mungkin untuk adaptasi, lebih lama untuk menerima berinteraksi dengan kita. Kalau tanknya lebih polos, lebih santai, lebih sedikit lah ornamen, dan tanknya pas mungkin 2 kali atau 3 kalinya, 2 kali lah atau 3 kalinya dari besar panjang badannya, itu bakal mempermudah, lebih cepat dia untuk adaptasi seperti itu. Nah, yang lagi satu ada karakter ikan. Jadi karakter ikan mungkin Cana, Pulchra dengan Asiatica dengan Andrau itu berbeda. Pulchra kita tahu itu yang paling mudah untuk galak. Tentunya karena ikan ini udah dwarf, dia punya kebiasaan menyerang dengan galak banget gitu loh. Aktifnya juga bagus. Nah, Andrau lebih pemalu seperti itu misalkan. Itu karakter dari jenis. Dan yang lagi satu yang menurut saya ada karakter dari ikan itu sendiri. Dulu Pulchra satu sama yang lain. Dengan mungkin pengalamannya dia dan sebagainya, atau karakter genetik dari ikan itu sendiri memiliki karakter yang berbeda. Jadi satu tanknya lagi, nah itu bisa beda itu hasilnya. Walaupun makannya sama, penerapannya sama, itu galaknya bisa beda. Sama seperti orang, karakter 1 dan 2-nya ada yang sabar, ada yang galak dan sebagainya. Nah, itu salah satunya guys. Jadi itu bisa berpengaruh banget. Namun di cara seperti ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk membuat ikan itu jadi galak. Oke, triknya untuk pakai kaca, jadi tinggal tempelin aja. Buat dia berani sama kacanya seperti ini. Dia bakal melawan kacanya seperti itu. Nah, ini kan flaring dia, membuka insang dia, buka insang seperti itu. Berani dia sama kaca. Nah, semakin sering gitu, jangan lebih baik dipuasakan sehingga dia lebih berani, lebih merasa kalau nggak magar gitu. Kalau kita kasih makan pasti dia bakal ikannya magar kayak gitu. Nah, ini kan udah galak nih. Nah, pada saat galak ini udah 2-3 hari kita lakuin hal yang sama. Hal selanjutnya adalah pukul halus di bagian ekornya. Nah, pada saat itu dia galak.
dikiranya dia lagi diserang sama musuhnya. Jadi pada saat dia lagi flaring nih, pukul tas, jadi lagi kaca tas gituin. Nah akhirnya dia semakin lama semakin terganggu. Jadi lama kelamaan tidak menggunakan kaca pun dia bakal flaring menggunakan tangan bang. Seperti itu guys. Jadi itu hal singkatnya yang saya bisa jelaskan. Jadi karakter ikan beda-beda nih. Dan itu jangka waktunya sampai kapan sih bisa dilakukan hal itu? Lebih baik selagi dia belum mau, lebih baik dilakukan seperti itu. Jadi main kaca dan pukul halus, lebih banyak interaksi. Tapi ikan yang sudah dikip lama di atas 2 bulan tentunya mau sih sebenarnya. Karena kurang lebih ikan itu sudah menguasai tank, menguasai lingkungan, dan tentunya tahu dia sama majikannya, baratnya seperti itu. Itu guys, ini kurang lebih udah 4 bulan saya pelihara, sudah lama banget. Jadi ikannya udah lumayan galak. Belum tentu ikan yang galak ini pindah tank mau galak tetap, tapi dia punya modal galak sebelumnya, modal mental yang bagus yang menyebabkan nanti lebih cepat diadaptasi di lingkungan yang baru, seperti itu guys. Jadi di lingkungan baru kita harus tetap treatment dia menjadi galak seperti itu. Jadi tidak ada hal yang instan dalam memelihara sesuatu atau menuju sesuatu. Jadi kita kuncinya adalah sabar. Oke guys, kita bakal coba tunjukin beberapa cara yang lain yang kita bisa buat galak atau pakai treatmentnya ini, pakai cara ini. Oke guys. Oke guys, kita bakal coba di cara yang lain. Ini cana auranti ukuran 17 cm. Bukan sih 20 cm-an. Kita bakal coba nih. Pertama ini kan pakai kaca nih, dia malu-malu nih. Oke, dia akhirnya mau tuh. Nah, kayak gitu. Ya cobainnya dulu. Nah, dia ditarik perhatiannya. Mau dia kan flaring. Nah, pada saat gini, pukul dia. Kayak gini. Nah, gitu. Nanti flaring. Nah, dia tarik lagi kayak gini. Jadi dia mau udah dia. Karena dia merasa terganggu. Tuh kan, dia. Tuh. Mulai belajar dia, mulai belajar. Lagi kasih kaca. Kebetulan ini belum ada seminggu dia masuk tank di sini, jadi tentunya bakal buat dia belum benar-benar shuttle. Sampai akhirnya nanti bisa kayak gini. Orang nanti paling gampang buat dia galak. Kayak gitu. Oke guys, sekian aja video dari kami tentang gimana cara buat ikannya jadi galak, gimana caranya ikannya mau ngedok. Seperti itu sih cara kami nge-treatment ikannya, nge-proses ikannya hingga mau galak. Ingat, satu cana dengan cana yang lain memiliki karakter yang berbeda. Kuncinya sabar dan coba diterapin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan komen di bawah. Mungkin ada cara lain atau gimana, kita sharing-sharing di bawah. Oke guys, terima kasih and bye-bye.